pada Minggu itu di Kota 2, Minggu 14 September tahun 2025, yang memimpin ibadah hari ini yang berlangsung dengan Ibu Pendeta Deborah Aprini Yobel, SSI Garuda. Salam. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita diajak untuk datang dan memuji Allah yang kasih-Nya merangkul semua orang tanpa terkecuali. Tema ibadah kita hari ini adalah Yesus untuk orang-orang disabilitas. Disabilitas adalah kondisi atau keadaan seseorang dengan keterbatasan kemampuan tertentu dalam melakukan aktivitas dengan keterbatasan sehari-hari karena berbagai faktor penyebab sebelumnya. Tuhan Yesus yang kita sembah tidak memandang keterbatasan sebagai hukuman, tetapi sebagai kesempatan bagi karya Allah dinyatakan sebagaimana Ia hadir dan menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Demikian pula Ia hadir bagi kita semua, menyapa dan menyakiti dengan lembut. Marilah kita membuka hati bersatu sebagai tubuh satu dan bersama-sama bersyukur karena kasih Allah menyertai kita semua. Mari kita berdiri dan memuliakan Tuhan dengan menyanyikan nyanyian penjemahan 2. Kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian.
Nats pemimpin yang memimpin kita dalam ibadah kita di pagi hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal 12 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-13. Beginilah bunyi nats pemimpin. Sebab itu, kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah, dan luruskanlah jalan bagi kakinya, sehingga yang pincang jangan terkelecok, tetapi menjadi sembuh. Bapak Ibu jemaat Tuhan, marilah hampiri hadirat Tuhan dan mengakui segala dosa dan pelanggaran kita kepada-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus Engkau menyediakan keselamatan kehidupan bagi kami. Rajutan kasih dan kebaikan-Mu membawa kami dalam rasa syukur yang tak terhingga kepada-Mu. Karena sampai di hari ini dan detik pagi hari ini Tuhan, kasih-Mu begitu besar melimpah di seluruh kehidupan kami. Ketika kami menoleh ke hari kemarin dan sampai di hari ini, kami terus menemukan jejak kasih-Mu dalam kehidupan kami Bapa. Namun kasih-Mu yang besar itu tidak mampu membuat kami menyadari dan bersyukur untuk semuanya itu Bapa. Sering sekali kami melukai hati-Mu, kami membuat Engkau kecewa atas setiap apa yang kami pikirkan, setiap apa yang kami tuturkan, dan setiap apa yang kami perbuat. Bukan hanya kepada-Mu ya Allah Bapa di surga, tetapi juga kepada semua sesama kami. Dan untuk itu Bapa, ketika kami duduk dalam hadirat-Mu saat ini di rumah-Mu yang kudus ini, kami mohon kepada-Mu, kasihanilah kami. Ampunilah kami akan segala dosa dan pelanggaran kami. Layakanlah seluruh kehidupan kami. Baharuilah kehidupan kami. Bawalah kami untuk terus mengenal Engkau dengan kasih-Mu yang besar itu. Dan ajarlah kami selalu dan senantiasa duduk di kaki-Mu, berserah diri kepada-Mu, dan terus menyatakan syukur kami kepada-Mu. Ya Tuhan, inilah doa dan sembahyang kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami datang dan berdoa. Amin.
menyampaikan berita pengampunan dosa kepada setiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus dan ikhlas. Yoel pasal 2 ayat 12 hingga ayat yang ke-13 menyatakan, tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hati, berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Kesempatan ini yang isi pujian terlalu banyak, jadi berturut-turut solo dari Ibu Harni Dangdung dan juga solo dari anak merpati. Silakan untuk mempersembahkan pujiannya demi kemuliaan Tuhan.
Kita mempersiapkan Mazmur pujian dari Mazmur 139 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18. Mazmur 139 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-18. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk berdiri. Meresponi segala karya Tuhan, marilah kita bermazmur secara berbalas-balasan. Seperti biasa, saya akan membacakan kalimat yang tercetak keluar dan jemaat Tuhan membaca kalimat yang tercetak ke dalam. Kita mulai. Sebab Engkaulah yang membentuk buah hidupku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Hari-hari yang akan dibentuk. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiranmu ya Allah. Jika aku mau mengikutinya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja bersama-sama. Kesempatan diberikan kepada paduan berturut-turut paduan suara Arif dan vokal grup perempuan unit untuk mempersembahkan pujian kemuliaan Allah. Sambil kita mempersiapkan pembacaan firman dari kitab Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 hingga ayat yang ke-12.
Kita masuk dalam pemberitaan firman, doa dan pembacaan kita akan dipimpin oleh penasihat. Firman Tuhan yang
sejak tadi kita akan ada dalam pembacaan materi firman Tuhan. Mari kita siapkan bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan pada hari ini dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Kalau kita sudah menemukan bagian firman Tuhan yang dimaksud, mari kita ada dalam doa. Kita berdoa dengan hati yang penuh dengan rasa syukur dan bangga. Kami ada di hadirat-Mu. Kami mau bilang limpah terima kasih kepada-Mu Bapa karena atas kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Bapa boleh bawa kami dan kumpulkan kami dalam satu persekutuan yang indah lewat ibadah minggu hari ini. Dalam persekutuan kami Bapa, kami telah memuji memuliakan akan kebesaran-Mu, dan kini saatnya kami mau mendengar akan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itulah yang akan menuntun langkah-langkah kami menuju kepada kebenaran. Dan sebelum kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami mohon kepada-Mu Bapa, berkati kami, kita berdoa kemampuan bagi kami, agar kami dapat memahami arti firman-Mu yang akan kami baca dan kami renungkan ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi kami. Kami juga tahu Ibu pendeta dalam kasih Bapa, berkati dan serahkan hamba-Mu, agar apa yang hamba-Mu lakukan saat ini bukan menurut kehendak dan kemampuannya sebagai manusia, tetapi biarlah kuasa-Mu yang nyata di dalam persekutuan kami ini. Segala kesiapan hamba Bapa berkati, agar segala yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami. Inilah kami Tuhan, dengar kami serta berfirman kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengar. Terima kasih. Amin. Jemaat Tuhan yang dipersilakan berdiri. Firman Tuhan dibawa dulu orang yang buta sejak lahirnya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta?" Jawab Yesus, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah yang harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu menoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan mata yang sudah merah. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah itu." Kata mereka kepadanya, "Bagaimana matamu menjadi melek?" Jawabnya, "Orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku,
Pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka berkata kepadanya, "Di manakah dia?" Jawabnya, "Aku tidak tahu." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Haleluya. Salam. Selamat berjumpa kembali. Hari ini hari Minggu, hari Minggu. Dan hari ini saya berjumpa kembali dengan Bapak Mama, saudara-saudari, jemaat Efrata Wenoas, dengan jabatan pelayanan yang baru sebagai seorang pendeta. Saya dibandingkan Bapak Pendeta sudah bilang 31 Agustus 2025 kemarin di Jemaat Emmaus Odelo Kasus Kupang Tengah. Dan hari ini saya kembali ke sini sebagai pendeta ingin membagikan kepada jemaat Tuhan yang ada di Efrata Wenoas firman Tuhan hari ini. Kita masuk di bulan September dan Sinode Gemit kasih tema untuk bulan September ini beriman dan beraksi dalam kehidupan sehari-hari. Minggu lalu tentang miras, dan hari ini dia punya tema Yesus untuk orang-orang disabilitas. Disabilitas ini kata asing, bahasa Indonesia, tapi kata yang jarang kita pakai. Kita lebih tahu tentang kata disabilitas ini, lebih kenal dengan cacat. Kalau bilang cacat, nah itu disabilitas ternyata cacat. Nah, kalau omong tentang cacat, kita sendiri rasa asing lah dan subiasa karena ada di sekitar kita, di dalam keluarga kita ada yang menyandang disabilitas, bahkan kita ada di dekat lembaga pendidikan yang membantu anak-anak yang penyandang disabilitas ini. Kalau kita bicara tentang disabilitas, omong cacat, kita bilang orang yang disabilitas itu orang yang bodoh, disabilitas intelektual. Ada 4 macam disabilitas. Ada fisik, itu yang kita lihat bisa lumpuh, orang lumpuh itu disabilitas secara fisik. Lalu tadi dalam bacaan kita disabilitas sensori tentang panca indera, buta. Lalu ada disabilitas mental, itu yang kita bilang orang gila. Dan yang tadi kita bilang orang bodoh itu disabilitas intelektual, karena dia punya cara berpikir tidak sama seperti kita. Begitu banyak jenis-jenis disabilitas, dan ini yang harus menjadi perhatian kita. Mungkin kita sudah biasa lihat anak-anak SLB ataupun di antara keluarga kita ada yang mengalami kecacatan. Tapi hari ini firman Tuhan mau kita belajar dari Yesus, yang bukan hanya kita sekedar lihat saja, lewat saja, oh kasihan, dia ternyata bodoh, dia gila, atau dia lumpuh, dia sudah bisa lihat. Bukan hanya sekedar kita berucap seperti itu, tapi apa yang mau kita lakukan untuk orang-orang disabilitas ini.
Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pembacaan kita Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 12, dan kita baca Yesus ada jalan lewat. Dia lihat ada orang yang buta sejak lahir. Nah, kalau buta sejak lahir ini kita sudah tahu itu apa. Kalau dia besar, dewasa baru buta, mungkin karena kena colok apa di mata begitu, kita bisa tahu dia penyebab. Tapi kalau buta sejak lahir ini, entah kenapa kok dia bisa buta sejak lahir. Dan itu yang menjadi alasan kenapa kemudian ada pertanyaan dari murid-murid di ayat 2 tadi. Ini orang dia buta karena apa? Dia karena dosa dari dia diri sendiri, atau karena dia dosa dari dia orang tua. Nah, waktu itu bahkan sampai sekarang kita pun juga adopsi ini pemikiran, ini kepercayaan kalau orang buta itu orang tua yang salah. Orang kalau buta sejak lahir itu orang tua yang salah. Pasti ada apa-apa waktu itu. Dia dibanting diri kah, atau dia minum obat kah, bermiras kah. Makanya akhirnya anak yang terlahir ini buta. Nah, orang Yahudi pun menganggap orang yang terlahir buta itu karena kesalahan atau dosa dari orang tua. Sehingga mereka murid-murid bertanya kepada Yesus, ini orang ini buta sejak lahir, ini dia punya dosa ataukah dia orang tua berdosa? Tapi apa jawab Yesus? Kita lihat di ayat 3 tadi. Yesus tidak mau ikut apa yang sudah jadi kepercayaan atau pengetahuan umum dari orang Yahudi itu. Yesus mau bilang bahwa tidak ada yang salah dengan ini orang yang terlahir buta ataupun dia pun orang tua. Tidak ada yang salah dengan hal-hal yang sudah mereka curigai atau apa yang mereka percayai. Tapi keadaan yang terjadi pada orang buta yang dilahirkan buta ini, sudah buta sejak lahir, itu karena Allah ingin menyatakan pekerjaannya lewat kuasanya, lewat pemeliharaan. Tuhan mau kasih tunjuk dia berkuasa, dia punya kasih sayang itu lewat orang buta yang sudah buta sejak lahir ini. Yesus mau menunjukkan bahwa Yesus sebagai terang dunia itu membawa perubahan bagi orang-orang Yahudi, khususnya juga murid-muridnya, untuk mengubah pandangan. Jangan lagi pakai itu pemikiran dulu yang bilang, oh itu orang buta karena dia berdosa, dia kesalahan, atau dia orang tua berkesalahan, dia orang tua berdosa. Tetapi mau lihat satu cara, ini adalah satu cara bahwa Tuhan mau menyatakan dia berkuasa. Tuhan mau kasih tunjuk Tuhan itu bisa memelihara orang yang bahkan juga tidak lahir. Akhirnya Tuhan Yesus juga bukan hanya bicara kasih pemahaman yang baru, Tuhan Yesus juga bertindak kasih sembuhin orang. Dan kesembuhannya itu akhirnya menjadi dengan kesaksian. Yesus menyembuhkan dia. Tadi di ayat 8 sampai seterusnya itu kita baca di tetangga-tetangga yang dahulu kenal dia sebagai orang buta tadi, bahkan dong heran, siapa salah lihat, salah kenal. Tapi yang bilang ini beta yang buta sejak lahir, beta tuh sembuh, beta bisa lihat. Itu menjadi kesaksian dari orang buta. Ini cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa Tuhan tetap memelihara. Nah, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mengenai orang buta sejak lahir. Ini mengingatkan kita pada apa yang terjadi sekitar kita. Karena kita juga menghakimi ya. Kalau kita lihat orang yang cacat, atau bilang dia salah. Kalau dia cacat karena celaka motor, oh sudah memang karena dia salah, bertabrak
makanya cacat. Tapi kalau terlahir cacat, kita kesan siapa? Dia mau atau pasti dia mau waktu hamil, so tahu toh, atau kejadian yang terjadi. Kebanyakan kan ibu-ibu hamil di luar nikah, jadi mereka takut kasih tahu orang tua, kasih tahu orang-orang terdekat mereka, lalu coba aborsi dibanding diri di mana atau minum obat-obat. Akhirnya tapi karena ini kandungan bilang kandungan kuat, anak ini terlahir dari cacat. Kasih salah di mama. Itu yang sering kita lakukan. Kita tidak pernah memikirkan apakah yang ibu, biasanya kan ibu ya yang disalahkan. Apakah ibu ini ketika ia mengandung itu, apakah dia sudah siap untuk mengandung, ataukah itu karena kecelakaan orang bilang. Kita tidak memikirkan pribadi yang mengandung atau si sang ibu. Kita hanya pikirkan hasilnya dan kita berasumsi sama seperti tadi. Oh, ini orang tua aku salah nih, mau aku salah. Tapi anak ini sudah terlanjur terlahir. Dan anak yang terlahir cacat itu biasanya mereka juga menyalahkan diri sendiri. Mereka tidak bilang apa-apa. Kita tidak ditanya anak-anak contoh. Kita tidak ditanya anak-anak di SLB bilang, kau pernah menyesal kau terlahir seperti ini. Kita tidak pernah tanya. Kita tidak pernah cari tahu. Dan anak-anak ini juga tidak bilang. Tetapi pas di dalam kehidupan mereka itu, mereka juga menyalahkan diri sendiri. Kenapa kok terlahir seperti ini? Kenapa tidak bisa bantu orang tua atau keluarga? Kenapa harus harap orang berbantuan? Bahkan ada keluarga yang punya anak-anak atau orang tua yang sudah cacat, manfaatkan itu keadaan supaya dapat bantuan. Dong pas rasa dia suruh anggap balas jasa, karena kalau sudah begitu nanti dong besar, dong merawat. Keadaan seperti ini yang harusnya kita hindari. Tentu di jemaat Efrat seperti itu ya. Ini mungkin bisa di tempat yang lain. Karena itu sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, apa yang ingin Yesus sampaikan kepada kita ketika kita melihat orang-orang disabilitas? Ada beberapa hal yang ingin kita sampaikan. Yang pertama, bahwa kita harus ingat penyandang disabilitas atau orang yang cacat itu, seperti cacat tadi yang sudah saya bilang, fisik, sensoris, intelektual dan mental, itu dong punya martabat yang sama dengan kita yang orang non disabilitas atau orang normal. Jangan anggap dong sebagai objek belas kasihan, apalagi kucilkan dong. Kita lihat Yesus, teladan Yesus yang tidak hanya lewat dan lihat kasihan orang buta sudah tua, tapi Yesus justru turun tangan tolong ini orang buta, kasih sembuh dia. Nah, kita kan selalu kita sebut orang cacat, tapi sebagai orang Kristen kita perlakukan orang disabilitas atau orang cacat yang ada di sekitar kita itu dengan manusiawi. Berikan hak yang sama kepada mereka seperti orang-orang yang lain, sama seperti kita. Kalau mereka anggota jemaat kita, mereka juga harus mendapatkan pelayanan yang sama. Diakonia biasakan, ini dong perlu diakonia. Diakonia perlu diberikan, tapi dengan tujuan bahwa kita lihat mereka sebagai subjek untuk kita menyatakan kasih Allah. Allah suka menyayangi kita, jadi kita salurkan kasih itu kepada mereka,
Bukan kita lihat dong sebagai objek, kita kasihan. Jadi potong kasih dong, kasihan cacat dari kasih bantuan. Diakonia jangan dipikirkan seperti itu. Diakonia adalah bentuk kita menyatakan kasih Allah kepada sesama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, penyandang disabilitas itu jangan anggap kita biasa bilang dong bodoh kan. Jangan anggap dong bodoh. Dong juga punya potensi, punya kemampuan, punya talenta yang dapat mereka kembangkan. Kita perlu buka ruang bagi penyandang disabilitas, orang cacat untuk dapat berkontribusi sesuai talenta yang pasti Allah anugerahkan kepada mereka. Kita libatkan mereka dalam persekutuan dan pelayanan. Para pemuda biasa ibadah pemuda kadang tempat ibadah di SMD itu sudah dilibatkan dalam persekutuan. Coba ajak mereka, pasti mereka punya talenta yang lain, bisa main musik atau bisa pandu jadi MC bisa diajak. Itu kita kasih kesempatan bagi mereka untuk mereka bukan hanya jadi objek kita berteologi, menyatakan untuk kita memberikan kesaksian kita bahwa kita dalam menolong, tapi kita jadikan mereka juga sebagai subjek yang berteologi, menjadi bagian dari persekutuan yang utuh dan juga pelaku karya pelayanan. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, perlu diingatkan lagi bahwa disabilitas atau cacat yang dialami oleh seseorang sejak lahir itu bukan karena dosa yang dilakukan oleh orang tua atau dosa orang tua yang ditimpahkan kepada anak. Masing-masing orang bertanggung dengan dosa sendiri. Jangan bilang itu anak begitu karena dia orang tua, jangan terjebak dengan itu. Kecuali memang kalau dia orang tua jahat, dia paling jahat, itu dia kasus beda. Tapi firman Tuhan mau bilang bahwa jangan salahkan apa yang ditimpa, apa yang anak alami itu adalah kesalahan dari orang tua atau dosa dari orang tua. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa disabilitas atau cacat yang dialami itu adalah salah satu cara Allah untuk menyatakan kuasa dan pemeliharaannya bagi kehidupan manusia. Entah nanti kemudian dia sembuh atau tidak, kita harus tetap yakin bahwa ada rencana Allah ketika dia mengalami kehidupan sebagai penyandang disabilitas. Ini 3 hal yang ingin saya sampaikan kepada kita. Firman Tuhan untuk kita di minggu hari ini, biar Roh Kudus juga menolong kita Roh Kudus menolong kita untuk kita menjadi orang-orang, menjadi figur dari Yesus yang menyatakan kasih Allah, memperhatikan orang-orang yang menjadi penyandang disabilitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kesempatan kembali diberikan kepada vokal grup bertutur, vokal grup kaum bapak dan vokal grup majelis jemaat untuk mempersembahkan pujian demi kemuliaan nama Tuhan.
kita meminta dan mengadu segala-galanya. Selama hidup di dunia, berjamaah sucikan dirimu, sujud di kesunyian kamarmu, buka hatimu, terus teranglah padanya. Bapamu di surga tahu apa isi hatimu. Hanya dengan kerendahan hati, jujurlah dalam doamu. Minta apa yang kau perlu, bukanlah kehendakku, tapi kehendak Bapa yang di surga. Bagi orang percaya, janji-janji Tuhan akan digenapi. Hanya di dalam Tuhan tempat kita meminta dan mengadu segala-galanya. Selama hidup di dunia, selama hidup di dunia. Bagi orang percaya, janji-janji Tuhan akan digenapi. Hanya di dalam Tuhan tempat kita meminta dan mengadu segala-galanya. Selama hidup di dunia,
Bapa Bapa dan Ibu Bapa terima kasih telah mempersembahkan ujian kemuliaan anak Tuhan. Dan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri bersama-sama dengan semua orang Kristen di segala tempat dan pada segala waktu. Marilah kita menyatakan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman Rasul masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang Allah, yang diberikan kepada Yesus, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan. Pada hari yang ketiga, bangkit dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan bersama untuk menghadiri dan mendidik. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang Yesus kan berlihat di atas segala nama, hanya di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun mengatakan Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya, sembah dan pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan, segala lidah pun mengatakan Yesus Kristus itu Tuhan. kita masuk dalam persembahan syukur. Ada di dalam tulis. Saudara-saudariku, tibalah saatnya untuk kita bersyukur atas berkat Tuhan yang terus ada dan baru setiap hari. Kita percaya bahwa sekalipun ada kegagalan dalam usaha dan kerja, namun Tuhan tetap memelihara kita sampai saat ini. Oleh sebab itu, marilah kita memberikan persembahan sebagai wujud syukur kita kepada-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami muliakan,
di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada kesempatan hari ini ya Tuhan, kami sebagai jemaat-Mu datang di hadapan hadirat-Mu. Kami mengucap syukur atas setiap anugerah berkat sukacita yang Tuhan terus berikan kepada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, pada saat ini kami datang, kami membawa setiap persembahan kami. Namun sebelumnya kami mohon Tuhan memberkati. Dan biarlah persembahan yang kami beri boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita melakukan kita bakti 81, bait yang pertama dan seterusnya, Allah sumber kemurahan.
sudah membawa setiap harapan kita, pergumulan kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Syukur, puji, dan sembah kami aturkan kehadirat-Mu ya Bapa, untuk anugerah, berkat, selamat, cinta kasih yang Bapa berikan kepada kami dalam kehidupan kami sampai saat ini. Di saat ini ya Bapa, kami jemaat Efrata Wonoas yang hadir dalam ibadah sejumlah 202 orang. Kami datang di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Kami mau mengawali minggu yang baru dengan membawa ungkapan terima kasih dan syukur kami, karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami sampai saat ini. Terima kasih Tuhan, sebagai satu keluarga Allah dalam jemaat Efrata Wonoas, kami diperkenankan untuk saling menopang satu sama lain di dalam iman kepada Yesus Kristus. Dalam ibadah kami di pagi hari ini, di saat kami bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan lewat lagu-lagu yang kami nyanyikan, juga kami belajar firman Tuhan yang mengingatkan kami kembali untuk meneladani Yesus, untuk memperhatikan orang-orang penyandang disabilitas yang ada di sekeliling kami. Kami memohon Roh Kudus teguhkan kami, agar kami dapat menjalankan firman Tuhan yang sudah kami dengarkan ini dalam kehidupan kami. Bapa kami yang surga, di saat ini kami datang, kami membawa syukur, membawa permohonan dan harapan di kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk kehidupan yang baik yang sudah kami jalani sampai saat ini sebagai pribadi di atas pribadi. Terima kasih untuk kesehatan, untuk kekuatan, untuk pekerjaan, untuk orang-orang yang menyayangi kami, untuk keluarga kami, untuk setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kami, dan berbagai hal yang lain yang kami peroleh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk ketabahan dan juga keteguhan hati dan iman saat kami juga menjalani pergumulan kehidupan kami. Saat kami harus menghadapi masalah, baik sebagai pribadi, sebagai keluarga, maupun dalam tanggung jawab pekerjaan kami. Dari saat ini kami datang tetap memohon kepada Tuhan, terus menganugerahkan kepada kami kesehatan, hikmat, kekuatan, kesabaran, sehingga kami dapat menjalani kehidupan kami, tanggung jawab kami, peran kami, dan juga setiap aktivitas kami dengan baik. Seluruh kehidupan kami, baik sebagai pribadi, sebagai suami istri, sebagai orang tua anak, sebagai kakak adik, mertua menantu, sesama tetangga, sesama rekan kerja, rekan pelayanan, kami mohon Tuhan berkati kami. Biar relasi kami dengan sesama kami ada dalam hubungan baik karena Yesus Kristus yang terus menolong kami. Harapan-harapan kami untuk kehidupan yang lebih baik. Kami sebagai orang tua, kami punya harapan untuk anak-anak kami, baik yang masih baik sampai yang bersekolah di perguruan tinggi, ataupun yang sedang mencari pekerjaan, yang ada bersama kami di sini, maupun yang ada di luar Pondok. Kami datang memohon Tuhan memberkati, agar mereka dapat tumbuh menjadi anak-anak yang baik, dapat membanggakan kami sebagai orang tua, dan lebih untuk memuliakan nama Tuhan. Seluruh kehidupan dan masa depan dari anak-anak kami pertaruhkan ke
Kami sebagai orang tua dan tanggung jawab untuk mendidik dan memberikan kehidupan yang baik kepada anak-anak kami dan juga keluarga kami. Kami mohon Tuhan berkati kami pula dalam pekerjaan kami, dalam usaha kami, sehingga dapat membawa berkat yang cukup untuk kebutuhan hidup kami dalam keluarga kami masing-masing. Bapak kami yang ada di dalam surga, di saat ini juga Bapak, kami datang, kami bersatu hati, kami mendoakan saudara-saudari sekalian kami yang sedang sakit saat ini Tuhan, ataupun dalam proses pemulihan yang sakit yang dialami. Kami khusus berdoa buat Bapak Panci yang begitu dan keluarga begitu. Tuhan tahu keberadaan mereka saat ini, sakit yang diderita oleh kedua hamba ini. Karena itu ya Tuhan, kami bersatu hati sebagai saudara-saudari seiman. Kami mohon Tuhan tetap merawat mereka lewat proses pemulihan, lewat obat-obatan yang masih dikonsumsi, perawatan, makanan dan minuman. Dan itu dapat menjadi satu amalan untuk kesembuhan, untuk pemulihan dari kedua hamba Tuhan. Tetap berikan mereka keteguhan hati, kesabaran, iman yang terus bertambah-tambah, sehingga mereka tetap meyakini bahwa dalam sakit yang mereka alami ini ada Tuhan yang selalu menyertai mereka, ada Tuhan yang akan memulihkan mereka. Biar doa-doa kami juga dapat menjadi kekuatan bagi mereka, keluarga yang merawat, yang mendukung mereka juga. Tuhan sudah berkati, biar dukungan dari mereka menjadi satu kehidupan yang tersendiri bagi kedua hamba yang mereka saat ini. Kami juga mau berdoa bagi keluarga Tamelan Lahan, khususnya bagi Mama Willy yang berduka cita karena operasi di panggil Tuhan. Kekuatan pertiduran kami minta daripada Tuhan, biar Tuhan selalu ada bersama dengan mereka untuk menjalani peristiwa dengan ini. Biar mereka selalu merasakan bahwa kehilangan yang mereka alami karena orang terkasih mereka yang dipanggil oleh Tuhan, mereka lebih merasakan kasih Tuhan. Bahwa Tuhan betul-betul menjaga mereka dan akan menemani mereka untuk melewati peristiwa ini. Dan Tuhan Allah kami di surga. Kami juga mau berdoa bagi jemaat Tuhan yang berbahagia karena panjang umur yang Tuhan anugerahkan kepada mereka. Kami mau berdoa bagi saudari Firsa Tasilima, anak Ivana Moy, saudara Ciprianus Bola, Bapak Jonathan Otto, Mama Agustina Otto Ani, anak Sinta Belau, Bapak Jakob Kiam, Oma Rabinka Otto Kiam, Bapak Andrei Bola, Oma Naomi Tolasi Kiam, anak Gracia Tolak, dan anak Aska Lona. Terima kasih Tuhan untuk 1 tahun pertambahan usia bagi Bapak, Mama, saudara-saudari dan anak terkasih kami di minggu yang baru ini. Berkat panjang umur, kesehatan, kekuatan dan iman yang teguh, kiranya Tuhan tambahkan di usia mereka yang baru ini. Semua harapan yang sedang dan akan didoakan di hari bahagia kasih kami ini. Kami mohon Tuhan dengar dan jawab sesuai dengan perkenan Tuhan. Tuhan yang telah menyertai perjalanan hidup mereka di tahun sebelumnya sampai mereka menemui hari kelahiran mereka di tahun ini. Tentu kami yakin dan percaya dan terus menyertai mereka di usia yang baru di tahun ini. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk ibadah kami yang boleh berlangsung di saat ini. Terima kasih untuk semua yang terlibat dalam pelayanan ini. Majelis jemaat yang bertugas
organis, tinus, pengisi pujian, solo, vokal drum, pada suara, dan juga jemaat Tuhan yang setia dalam ibadah saat ini. Semua yang kami lakukan saat ini kami persembahkan hanya diri Allah dan kemuliaan Tuhan saja. Kiranya Tuhan berkenan menerima dan menyempurnakan semuanya. Inilah syukur kami, permohonan karena kami Tuhan. Aktivitas kami di minggu yang baru kami tetap bertaruhkan pada Tuhan manusianya. Sempurnakanlah doa kami karena hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengakhiri ibadah kita pagi ini dengan menyanyikan pujian Tuhan Selalu Menolongku. Di bagian referen kita berdiri. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Jemaat yang terkasih, warga pelayanan Minggu tanggal 14 September tahun 2025. Shalom. Pertama-tama atas nama Majelis Jemaat Efrata Indoas, kami mengucapkan selamat kita semua dan selamat datang bagi jemaat tamu yang telah mengambil bagian dalam ibadah hari ini. Kami juga mengucapkan selamat berbahagia untuk jemaat Tuhan yang mengalami peristiwa sukacita di minggu ini karena menemui ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan, ataupun peristiwa kebahagiaan lainnya. Dan atas nama Majelis Jemaat Efrata Indoas, kami mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Deborah atau DSSI Theo yang telah memimpin ibadah hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati Ibu dalam setiap tugas pekerjaan pelayanan dan juga keluarga. Dan ibadah minggu tanggal 21 September tahun 2025 nanti akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Melkianus S.O. Loko SDA. Yang berikut informasi pelayanan. Yang pertama, jadwal ibadah rumah tangga. Rayon Galilea hari Selasa di rumah Bapak Adrian Salola dan hari Jumat di rumah Bapak Hendra Darmadi. Rayon Getsemani hari Selasa di rumah Bapak Sebi Balu dan hari Jumat di rumah Bapak Yance Balu. Rayon Kalvari hari Selasa di rumah Bapak Ishak Klasik dan hari Jumat di rumah Bapak Immanuel Naku. Rayon Pelinda hari Selasa di rumah Bapak Adarias Loma dan hari Jumat di rumah Bapak Musa Onak. Rayon Kasih hari Selasa di rumah Bapak Masri Bailau dan hari Jumat di rumah Bapak Aris Bau. Rayon Eklesia hari Selasa di rumah Ibu Magdalena Bailau Manape dan hari Jumat di rumah Bapak Adrianus Oto. Rayon Bethesda hari Selasa di rumah Bapak Melki Oto dan hari Jumat di rumah Bapak Ayub Ledo. Rayon Efata hari Selasa di rumah Bapak Sakarias Dasi dan hari Jumat di rumah Ibu Maria Klasik Sau. Rayon Immanuel hari Selasa di rumah Ibu Yuliana Manubola dan hari Jumat di rumah Bapak Bernabas Bola. Rayon Talenta hari Selasa di rumah Bapak Moses Klasik dan hari Jumat di rumah Bapak Lukas Bailau. Rayon Lahanui hari Selasa di rumah Bapak Johan Pangidai dan hari Jumat di rumah Ibu Juliana Kiat. Rayon Golgota hari Selasa di rumah Bapak Petrus Bailau dan hari Jumat di rumah Bapak Ami Tenesik. Yang berikut jadwal ibadat kategorial. Yang pertama, ibadah sekolah minggu bertempat di gereja Emimpin Pengurus. Ibadah lansia hari Senin di rumah Bapak Paulus Soto, Pemimpin Pinatua Dince Bu Ikami. Ibadah perempuan Gemit hari Senin bertempat di gereja Pemimpin Bapak Pendeta Pasal Fahad. Ibadah kaum Bapak hari Kamis di rumah Bapak Train Bolam, Pemimpin Penatua Adrian Salola. Ibadah pemuda hari Kamis di rumah Saudara Abdirian Kiat, Pemimpin Saudara Aldo Oto, MC Saudari Santi Oto, dan Saudari Gladys Lolo. Dan ibadah remaja hari Jumat bertempat di rumah anak Nestor Klasik, Pemimpin Ibu Selvice Oto, MC anak Sinta Bailau, dan anak Tiana Meru. Ibadah majelis hari Sabtu bertempat di gereja Pemimpin Penatua SD Kia Lolo. Untuk warga lain-lain, jiwa yang hadir 202, diantaranya laki-laki 73 dan perempuan 129. Yang berikut informasi keuangan, yaitu penerimaan dan pengeluaran dari tanggal 7 sampai dengan tanggal 13 September tahun 2025. Penerimaan yang pertama, persembahan ibadah minggu tanggal 7 September tahun 2025
Rp3.640.500. Persembahan ibadah rumah tangga Rp1.453.000. Persembahan syukuran Rp306.000. Persembahan ibadah rumah tangga, persembahan ibadah kategorial Rp604.500. Penerimaan lain-lain ada 2 dengan total Rp655.000. Sedangkan untuk pengeluaran ada 9 pengeluaran dengan total pengeluaran Rp2.036.000. Ini saja yang dapat saya sampaikan kepada kita semua melalui lantar perayaan hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Dan terakhir kita mengadakan lelang yang nanti akan dipandu oleh Ibu Pengatua Isti Ida Prolos. Shalom. Shalom. Bapak Mama Shalom. Kita akan ada dalam lelang dan keluarga Bapak Mas Riba Ilau memberikan 1 ekor babi. Mungkin Bapak Joni bisa bantu saya, Bapak Joni, untuk angkat supaya kita lelang juga. Kita tahu dia laki-laki atau perempuan, warna hitam atau merah. Ya, sengaja bilang laki-laki atau perempuan, padahal harusnya jantan atau betina. Terus yang ini apa kakak? Ya, ada bawang merah 1 kantong plastik hitam, dan juga ini ada brownies jagung manis. Ini makanan lokal yang diolah menjadi kue lalu ditaburkan keju. Masih dengan judul yang sama. Ketiga pan kue ini diperuntukkan untuk pembelian tiket karena mengingat uangnya masih kurang. Dan untuk itu Papa Mama 1 pan brownies jagung manis 125.000 1 kali. 1 kali 125.000. 1 kali 125.000. 150.000 1 kali. 2 kali 150.000. 3 kali 150.000. Yang berikut lagi hanya 3 mika saja. Yang berikut lagi ada 1 mika lagi 125.000 1 kali. 1 kali 125.000. 150.000 1 kali. 2 kali 150.000. 3 kali 150.000. Mama Vela. Ini karena Bapak Joni bawa babi, kita dahulukan babi dulu. Ini bukan babi Indonesia. Ya, berarti Bapak Mama tahu sendiri kalau bukan babi Indonesia, dia babi luar negeri. Ya. Kita taruh harga bersama-sama. 1 ekor Bapak Joni dia jantan betina. Betina. Oh, betina Bapak Mama. Kita taruh harga 500.000 1 kali. 1 juta 1 kali. 200.000 ya. 700. Sengaja bilang begitu tapi ternyata kakak itu. 700.000 1 kali. 750 1 kali. 800.000 1 kali. 850.000 1 kali. 900.000 1 kali. Rita dan tadi lu taruh 1 juta sih. 950.000 1 kali. 1.050.000 1 kali. 1.100.000 1 kali. 1.100.000 1 kali. Rita 1.100.000 2 kali. 1.100.000 3 kali. Oke. Ya. Yang berikut yang paling terakhir brownies jagung manis Papa Mama dengan harga 125.000 1 kali.
Satu kali 125.000. Dua kali 125.000. Tiga kali 125.000. Ibu SD. Oh, ada bawang. Minta maaf. Bawang merah 25.000 satu kali. 50.000 satu kali. Dua kali 50.000. Tiga kali 50.000. Ternyata bawang merah dilakukan lebih cepat. Semua jemaat Tuhan yang memberi, semua jemaat Tuhan yang mengambil, Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mendengarkan bersama suara gembala. Bapak Ibu Shalom. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih buat Ibu Pendeta sudah mampir dan berikan berkat bagi kita. Ibu Pendeta didampingi oleh saudara laki-laki Kak Roni, ada di sana ya, di Agil pun samping Agil masih lihat di belakang, di kakak Agil pun samping. Beliau mendampingi Ibu Pendeta, menyampaikan salam hangat dari keluarga besar Tode ya, buat jemaat. Setidaknya Bapak Mama sebuah syukur bahwa dari sesudah bilang bahwa dari rahim Oenoas terlahir seorang pendeta yang kita akan doakan proses penempatannya, berharap penuh bahwa beliau bisa dapat dirote jadi ketong masih bisa bersuara. Tapi kalau sampai di alur pun ketong berjumpa di dalam doa juga. Yang kedua Bapak Mama, minggu ini ada pertukaran pelayan untuk Majelis Rayon, sehingga Rayon Galilea akan dipimpin oleh Rayon Golgota. Jadi dia perpindahannya per Rayon maju. Jadi Rayon Galilea akan pimpin di Getsemani akan pimpin di Kalvari akan pimpin di Penita dan seterusnya. Nanti Rayon 12 akan pimpin di Rayon Golgota akan pimpin di Rayon Galilea. Jadi mohon kalau mungkin ada Bapak Mama Majelis yang tidak tahu rumahnya di mana, ini bukan mereka Purayon, sehingga mohon dibantu juga untuk diinformasikan. Kemudian Bapak Mama yang ketiga yang terakhir, minggu tadi dibacakan di warta, minggu depan saya juga tidak bisa pimpin. Hari tanggal 16 saya izin pulang ke rumah Bapak di Kupang. Karena itu nanti kita akan berjumpa di tanggal 26. Setelah pulang ke rumah Bapak di Kupang tanggal 16, nanti tanggal 20 itu kami berangkat untuk rekoleksi bersama dengan pendeta-pendeta klasis Lobalan. Sampai pulang tanggal 25, jadi 26 baru kembali. Jadi kalau masih ada 2 hari, mungkin ada yang mau memerlukan dan membutuhkan saya, masih ada tanggal hari ini, besok, dan hari Senin. Selasa saya berangkat. Saya kira itu saja Bapak Mama, terima kasih untuk kehadiran kita bersama-sama. Salam buat yang di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mengakhiri ibadah kita di minggu ini, sambil berpikir kita melakukan pujian hidup yang berkenan kepada Allah.